Oke, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat satu node trigger yaitu chat. Kemudian sekarang kita akan coba membuat AI agent. Nggak buat sih, cuma masang aja sebenarnya. Ya, ada dua cara kita menambahkan node ya. Dan ini teman-teman harus hati-hati. Ini aku balikin seperti semula ya. Yang pertama teman-teman bisa klik tombol plus yang ada di end of nodes-nya ya. Jadi ini ada garis, terus ada plus. Kita bisa tambahkan dari sini. Kalau kita tambahkan dari situ, maka nodes baru kita sudah otomatis terkoneksi dengan nodes terakhir. Yang kita klik plus tadi ya. Cara yang kedua yaitu dari sini saja, kita misalkan klik kanvasnya. Terus kita klik tombol plus yang ada di kanan atas. Nih ya. Kita klik. Nah, bedanya sekarang nodes baru yang sudah kita masukkan tidak terkoneksi dengan nodes manapun. Jadi ini harus di-connect manual dengan ini diklik tahan. Nah ini ya, sampai muncul panah. Kita langsung konekkan ke bagian kiri nodes baru kita. Oke. Jadi sekarang kita sudah pasang AI agent. Nah, nodes AI agent ini butuh chat model. Dan yang aku punya adalah OpenAI. Teman-teman bisa pakai yang lain ya, pilihannya banyak, ada Open Router juga di sini. Tapi aku langsung saja pakai OpenAI. Oke. Nah, jika kita sudah memasang ini, by default kita sudah bisa berinteraksi ya. Coba aku bilang halo. Halo, ada yang bisa saya bantu? Nah, ini sudah menyerupai interaksi yang hampir sama ketika kita menggunakan ChatGPT di versi apps-nya. Nah, hampir sama kan ya? Halo, ada yang bisa saya bantu hari ini? Halo, ada yang bisa saya bantu? Oke. Nah, sekarang karena kita akan membuat personal assistant, maka kita akan coba memberikan dia kemampuan untuk membuat Google Calendar, ya. Kita akan klik tombol tool di sini, ya. Klik tombol tool, kemudian kita cari Note Calendar ya, Google Calendar tool. Kita klik, kita back dulu. Nah, kita pastikan bahwa Google Calendar ini adalah notes yang terhubung dengan tool ya. Hati-hati teman-teman ya, karena ini beda dengan kita misalkan klik tombol plus langsung di sini, kemudian kita ketik kalender. Nah, ini beda. Notes yang bentuknya kotak ini, dia berdiri sendiri ya. Jadi, bukan sebagai tools yang bisa dipakai AI agent. Kita akan gali lebih dalam nanti. Yang jelas kita sekarang akan menggunakan Google Calendar sebagai tools yang bisa dipakai oleh AI agent kita. Oke, kita pilih kalender. Oke. Nah, kita lihat di sini ada initial setup ya. Jadi operationnya create, startnya sekarang, end-nya sekarang plus 1 jam lagi. Oke, kita coba dulu. Buat meeting jam 9 malam nanti. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia
Nah, kita lihat ya. Nah, aku barusan dapat notifikasi di kalender 731 no title. Ya, jadi sebenarnya dia berhasil membuat kalender. Kita bisa lihat logs-nya ya. AI agent, kita bisa klik. Ntar, harusnya dia akan, nah ini, panahnya membingungkan ya ini. Jadi AI agent memproses request kita, itu ada riwayatnya yang bisa kita buka di sini ya. AI agent, step pertama, input human buat meeting jam 9 malam nanti. Dia berhasil berkomunikasi sendiri dengan tools-nya, yaitu Google Calendar, untuk membuat event ya. 2025, bulan 7, 28, jamnya, sebenarnya ini jam sekarang. Nah, sekarang dia sudah ngasih reply, saya sudah membuatkan jadwal meeting untuk jam 9 malam nanti. Apakah Anda ingin menambahkan detail? Kita lihat ada kesalahan di sini ya, jamnya. Kita coba cek lagi, klik di notes kalendernya. Nah, sekarang kita lihat bahwa start dan end time-nya ini masih hard-coded dengan expression ya. Yang harus kita lakukan adalah klik tombol bling-bling ini aja, tombol bintang. Dan kalau kita hover tombol ini, dia akan keluar pop-up yang menyatakan bahwa let the model define these parameters. Kita klik aja. Yang terjadi adalah AI kita akan mendefinisikan jam start dan jam end-nya. Oke. Kita coba lagi ya. Aku copy, kita mulai dengan reset chat session ya. Kita buat chat baru. Kita tanyakan lagi, buat meeting jam 9 malam nanti. Nah, kita lihat yang terjadi apa. Oke. Nah, sekarang muncul keanehan baru, yaitu start date-nya 2024 April 27. Oke. Kenapa kok aneh gini? Karena, teman-teman, AI agent itu nggak punya awareness tentang waktu ya. Jadi kecuali kita bilang sekarang hari apa, atau tanggal berapa, atau jam berapa, dia nggak tahu. Jadi dia akan ngikut tanggal atau tahun di mana dia dibuat ya. Karena modelnya GPT-41, mungkin dia ngikut kalender di mana dia dirilis atau last knowledge-nya dia. Bagaimana kalau kita coba model-model yang lebih lama ya? O3 mini misalnya. Kita ingat terakhir tadi 2024 April 27 ya. 27 April 2024. Kita coba lagi, kita buktikan. Oke, nah di model yang kita pilih sekarang, tanggalnya berubah jadi 7 Oktober 2023. Ya, karena kita pakai O3 mini. Oke, jadi itu membuktikan bahwa tanggalnya kalau kita nggak spesify, kita nggak bilang sekarang tanggal berapa, maka dia akan menentukan tanggal sendiri sesuai model rilisnya. Oke. Jadi
Yang harus kita lakukan sekarang adalah kita kasih briefing, ya. Jadi sekarang kita double klik di Node AI Agent, teman-teman. Klik-klik. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah source for prompt user message. Dan di sini entah kenapa nggak bisa diubah. Harusnya bisa diubah. Tapi yang penting adalah kita akan menambahkan option namanya system message. Ya. Kita ubah dulu dari fixed menjadi expression. Sekarang buka kurung $now. Nah, kelihatan ya. Sekarang kita sudah definisikan date time-nya. Kita back. Nah, mari kita coba lagi. Buat meeting jam 9 malam nanti. Oke. Nah, ini sudah benar ya, teman-teman. 2025 07.28 jamnya 21. Kita coba cek di Google Calendar. Nah, ini jam 9 muncul ya. No title. Kenapa no title? Karena di Google Calendar Tools-nya kita tidak mendefinisikan apa-apa selain start dan end time-nya. Yang bisa kita lakukan adalah kita menambah field baru, yaitu summary. Nah, define automatically by the model. Kita serahkan saja pada AI Agent untuk mendefinisikan judul kalender kita ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa explore berbagai macam parameter yang ada di Google Calendar. Mau attendees, all day, description, bebas. Tapi kalau aku mau gampang, ya satu-satunya yang aku butuhkan ketika membuat kalender cukup summary dan description aja. Oke, kita coba ulang dengan kita kasih summary di sini. Dan kita set define automatically by the model. Kita reset chat session. Dan kita coba lagi ya. Buat meeting jam 10 malam nanti. Atau jam 10 malam nanti aku ke aku kemana ya? Aku ke kafe. Nah, oke. Kita menemukan keanehan baru. Apa itu? AI Agent tidak berinteraksi dengan Google Calendar. Ya. Kenapa? Karena aku cuma bilang jam 10 malam nanti aku ke kafe. Nah, jadi AI Agent itu kayak orang random aja. Kalau kita nggak ngasih briefing apa-apa, ya dia akan bereaksi seperti orang yang baru ngobrol sama kita, ya kan? Sekarang coba bayangin kamu ngomong sama orang random jam 10 malam nanti aku mau ke kafe. Ya udah mau ngapain itu? Nah, padahal yang kita maksudkan adalah ya tolong buatin event di Google Calendar yang menandakan aku jam 10 mau ke kafe, ya kan? Ya, karena AI agent nggak di brief, makanya jawabannya ya udah. Aku akan bantu bikin pengingat. Baik, saya bisa membantu membuatkan pengingat untuk acara kamu ke kafe jam 10. Apa kamu ingin saya buatkan acara di kalender dengan durasi berapa lama? Ini apa maksudnya? Ya, boleh.
1 jam aja. Loh, salah ini. Jamnya jam 8. Ya. Jadi agak keliru. Yang pertama dia akan nanyain dulu ya. Nanyain feedback kita mau diingetin kapan. Terus ketika kita bilang 1 jam aja, dia bikin jam 8. Nah, ini promnya harus diperbaiki ya. Yang kita tahu sekarang adalah system message dan ada user message. Yang dimaksud system message itu apa? System message itu kayak kita briefing ke orang ya. Jadi kalau nggak di briefing, ya udah dia, kalau kita nggak ada perintah khusus ke dia, dia kayak orang yang siap bantu kita aja, tanpa tujuan khusus. Kalau kita mau kasih brief tambahan, misalkan, aku bisa bilang ke dia bahwa kalau ada orang nyebutin jam, terus nyebutin kegiatan, kamu harus otomatis langsung bikin Google Calendar tanpa tanya balik. Nah, baru dia paham tanpa bertele-tele tanya ulang. Kita coba nambahkan sistem message. Kalau ada orang nyebutin jam dan nyebutin kegiatan, kamu harus buat event di Google Calendar dari tools yang kamu punya. Oke? Kita akan coba ulang. Jam 10 malam nanti aku ke kafe. Jreng. Saya sudah buatkan event ke kafe jam 10 malam nanti di Google Calendar. Kita lihat jam 22 di kalendarku. Oke. Jam 10 malam, benar ya, masuk ke kafe. Oke. Nah, proses ini teman-teman cukup sederhana ya. Cuma aku menunjukkan semua prosesnya agar teman-teman tahu gitu bahwa ada tahapan-tahapan tertentu dalam kita membuat prompt untuk dipakai di AI Agent. Dalam model apapun ya, misalkan teman-teman punya backend terus berkomunikasi sama GPT atau cloud, kita harus ngasih briefing yang jelas gitu. Dan kita juga ngomongnya yang jelas. Kalau kita ngomongnya nggak jelas dan AI-nya kita nggak kasih sistem prompt yang jelas untuk menghandle omongan kita yang nggak jelas itu, ya akhirnya dia bingung. Oke? Walaupun bingungnya masih oke, dia kan tadi nanya ulang ya. Kita mau dikasih peringat hamin berapa jam gitu. Aku bilang 1 jam, tapi ternyata jam yang dibuat salah. Tadi buatnya jam 8 ya. Ini. Oke. Sebegitu dulu. Dalam video kali ini, aku sudah mendemonstrasikan bagaimana AI Agent bisa kita chat untuk membuat event di Google Calendar. Dalam video berikutnya, aku akan membuat atau memasang tools baru untuk AI Agent biar bisa baca kalender. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.